Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Halo teman-teman, selamat belajar. Kembali lagi di channel YouTube saya Vera Minafia. Teman-teman semuanya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, maka pada kali ini kita akan bahas tentang elusidasi struktur senyawa organik. Nanti kita akan menentukan atau mengidentifikasi gitu ya senyawa, struktur senyawa dari informasi spektroskopi, beberapa spektroskopi yang diberikan. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah spektroskopi IR atau infrared. Nah, di sini diberi skala gitu ya, spektroskopi IR seperti yang gambar sebelah kiri ini. Maka kita akan mengidentifikasi gitu ya, apa saja informasi yang kita dapatkan atau interpretasi dari spektroskopi IR ini. Nah, maka teman-teman butuh untuk mengetahui gitu ya, bagaimana ciri-ciri gitu ya dari peak spektroskopi IR, masing-masing peaknya gitu kan, kemudian daerah-daerahnya, dan kita bisa mengidentifikasi bagaimana gugus gugus fungsi gitu ya dari yang informasi spektroskopi yang diberikan. Nah, maka teman-teman butuh untuk punya gitu ya eh, referensi untuk tahu gitu ya bagaimana bentuk peak, bagaimana daerah-daerah gitu kan gugus masing-masing gugus fungsi. Karena beda-beda daerahnya, beda-beda bentuk peaknya, ada yang tajam, ada yang melebar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman butuh untuk punya buku referensi seperti itu. Dan referensi yang lebih lengkap itu adalah Pavia. Jika teman-teman bisa mendapatkannya itu lebih baik. Nah, di sini untuk spektroskopi IR ini kita bisa melihat bahwa di sini ada informasinya adalah peaknya melebar di daerah 3.750 sampai 3.000. Nah, peak melebar itu ditandai adalah adanya gugus alkohol atau OH. Ya, teman-teman. Kemudian ada di daerah 3.000 sampai 2.700 itu peaknya seperti ini, kecil-kecil seperti itu ya. Kemudian ada beberapa gitu ya. Ada satu, ada dua. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya gugus alkil yaitu CH3 maupun CH2. Biasanya yang lebih ke bawah itu adalah CH, ya. Kemudian bisa kita apa interpretasikan bahwa dari spektroskopi IR ini gitu ya, kemungkinan eh, dari informasi ini itu adalah termasuk kepada senyawa alkohol. Senyawa yang dari difungsi adalah termasuk senyawa alkohol. Kemudian untuk bisa apa ya meyakinkan kita lagi dari kemungkinan yang sebelumnya tadi, maka kita butuh data spektroskopi HNMR atau NMR proton. Ya. Nah, di sini informasi yang diberikan seperti ini, ya ada spektroskopi HNMR-nya. Nah, di sini kita melihat terlebih dahulu dari informasi yang diberikan di bagian atas, ada assign sama shift dalam bentuk ppm. Jadi ada A, B, C, D, E gitu ya. Itu yang menandakan bahwa ada 5 gitu ya, 5 eh, atom gitu ya yang berikatan dengan proton atau H ya. Jadi kalau yang nggak berdekatan dengan H maka tidak ada di sini, walaupun dia ada di struktur senyawanya. Nah, jangan terkecoh ya teman-teman. Nah, di sini ada 5, itu ada kita lihat dari puncaknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang C dan D ini teman-teman harus hati-hati karena ada yang digabung seperti itu. Nah, ini bisa saja ini digabung C dan D itu ada satu daerah 1,53 dan 1,3. Mana ada 2H dan D ada 2H gitu kan, proton. Kemudian ini multiplet dan multiplet. Multiplet itu dia ada 5 ya teman-teman. Nah, jadi ini digabung ya. Triplet itu ada 5 ya. Singlet itu satu, 2 itu doblet, 3 triplet, 4 kuartet, 5 multiplet ya. Jadi ini kemungkinan ini ada 10 ini. Jadi digabung ya karena ini sama-sama 2H, kemungkinan ini adalah kill ya teman-teman. Kemudian eh, yang E ini
Yang E itu ada di daerah 0,94 dengan 3H gitu ya. Kemudian eh, dia kuartet, kuartet 4 ya. Kemudian yang A itu triplet, berarti ada 3, mengikat 2 proton. Kemudian yang B itu singlet. Nah, tadi kan ada OH ya, sudah identifikasi ada OH. Yang lebih dekat dengan OH, berarti itu semakin jauh dari TMX. Jadi TMX itu yang ini, TMX itu ini ya teman-teman. Nah, jadi semakin dekat dengan TMS ini, berarti otomatis dia eh, jauh dari eh, apa? Dari OH tadi ya, teman-teman. Dari OH ya. Atau kalau misalnya N gitu ya, pokoknya lebih elektronegatif. Ya. Nah, eh, apa? Kemudian yang biasanya yang lebih dekat ke TMS ini berarti dia yang jauh ya. Kemudian yang jauh dari yang dekat dengan TMS berarti yang jauh dari tadi itu ya atau NH dan lain. Kemudian kalau yang lebih jauh ini antara A atau B ini itu adalah keberadaan dari yang apa K tadi gitu. Teman-teman, kemungkinan itu adalah B karena dia mengikat satu K gitu ya, atau K ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi untuk informasi yang berikutnya. Kita bisa melihat interpretasinya seperti ini. Nah, jadi interpretasi dari HNMR tadi ada jenis foton A, B, C, D, E. Nah, fotonnya ada 2H, 1H, 2H, 2H. Kita lihat dari geseran kimianya. Tadi geseran kimia bisa dilihat dari sini ya. 3,626, 2,24. Nah, ini kemungkinan strukturnya adalah CH2X, OH, C2R alifatik, C2R alifatik, dan C2R. Kemudian adalah spektroskopi CN ya. Kalau tadi HNMR proton, CNMR berarti karbon. Di sini kita sudah bisa mencocokkan dari apa prediksi kita senyawa alkoholnya itu bentuknya seperti apa ya. Kalau tadi ada alifatik, berarti dia tidak dalam bentuk apa dia dalam bentuk apa eh, seperti ini ya, lurus gitu ya, alifatik gitu ya, bukan aromatik ya. Ya, alifatik. Nah, di sini kita bisa mencocokkan puncak-puncak yang di sini tuh dengan eh, apa? Dengan prediksi kita di sini tadi. Kayak ini CH2OH, berarti dia mengikat OH, berarti dia yang lebih jauh dari TM. Ya, di sini ya, di TMS. Nah, masih ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang A ini tuh dia lebih jauh dari TMS. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian eh oh ya, untuk yang OH ini kenapa tidak ada? Ya, karena dia tidak mengikat atom karbon. Kayak yang disebutkan di spektroskop CNMR itu adalah mengikat atom karbon. Maka untuk yang A ini lebih jauh, kemudian B, C, D-nya berurutan di sebelah kanan tergantung dari tadi berada. Ya, jadi bisa bilang seperti ini ya, teman-teman. Ini kita D terlebih dahulu. Ini, kemudian C, ini, kemudian B,
Nah, yang terakhir itu. Kemudian, nah ini ya teman-teman, nah kita bisa mengetahui untuk ini tadi, gitu ya, untuk identifikasi ini CH3, CH2, CH2OH ini, karena pada isi awal kita tadi CH3, CH2-nya hanya satu-satu gitu kan. Kenapa ada tambah dua lagi? Karena kita melihat ini dasar rujukannya. Nah, misalnya ini C ada di tadi C di 1,53. Nah, kita lihat 1,5 apa? Oh, bukan. Ini itu yang saya. Saya lihat C ini sekitar 20 gitu ya. D sekitar 18. Jadi 20, 18. Ini gitu ya. Kalau 20 berarti yang eh, 20, 18 gitu ya. Eh, CH3 misalkan. Kalau yang 18 berarti CH2. Ya. 18 berarti CH2. Ya. Nah, ini nggak sampai 20 gini kayaknya. 19 atau 18 juga. Ini ya, D-nya sekitar apa kayak 18 gitu ya. Nah, dimasuk di sini. Kemudian CH2-nya 20 berarti lebih dari 15. Nah, D CH2 ya. Jadi yang C ini CH2 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang CH2OH. CH2 meningkat apa? Kita lihat di sini kayak di CO, tapi 40 sampai 80. Ini sekitar 60 lebih gitu. Ini masuk ya. Nah, kemudian kemungkinan senyawanya seperti ini. Satu butanol. Ya. Nah, kita akan buktikan dengan spektroskopi EMS karena ini lebih jelas ya. Nah, di sini kita akan punya beberapa kemungkinan. Ya. Di sini dia 74 ya. Kalau yang tadi kita hitung R-nya satu butanol tadi 74. Nah, 74 di sini. Oh, konsepnya 74. Nah, kemudian ini kita coba-coba ya. Saya 56 dikurang 74. Ya, apa yo? 6 kurang 74. Ini sekitar 43 ya. 56 kurang 74. Apa? 18 ya. 18. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau 31 dikurang 74. Apa ya? 31 dikurang 74. Bisa nggak ya 31 dikurang 74? 34 kurang 34. Ayo. 3. 7 kurang 3, 4. Berarti 43. Nah, dan 27 dikurang 56 bisa nggak?
Nggak, teman-teman. Nah, apa? 9 ya. Terus, ya. Nah, benar nggak? Benar. Jadi kalau 18 ini, itu ada kemungkinan ini H2O gitu ya. Ada lepas H2O. Nah, kemudian ini 29. Jadi ini kan setelah lepas H2O, dia lepas lagi gitu kan. Kemungkinan ini adalah alkil. Karena yang lepas itu kemungkinan adalah alkil atau H2O kayak gitu ya. Yang sering sekali lepas itu ya. Nah, kemudian kalau 43 apa? Ya, kemudian kalau yang besar-besar ini ya alkil gitu ya. Ini alkil. Kemudian ya berarti ya ada yang alkilnya langsung lepas. Kemudian ada yang H2O dulu lepas, baru alkil. Ya teman-teman, nah untuk ini gitu ya, untuk MS ini maka akan terjadi fragmentasi atau pemecahan partikelnya gitu ya, pemecahan muatannya ya. Nah, di sini untuk yang pertama gitu ya. Pertama ini adalah terjadinya kation radikal. Maksudnya apa? Jadi di sini adalah pada uh, elektron bebas pada atom O ini dia kan ada dua ya, bebas ya. Ada dua pasang maksudnya ya, ada dua pasang. Nah, di sini ya adalah terjadi pelepasan seperti itu. Satu elektron pada atom O ini lepas. Ya, sehingga uh, ini ya untuk suti. Ya, ini adalah pasang. Ini disebut sebagai kation radikal. Ini diawali dengan pelepasan elektron bebas pada atom. Ini dinamakan dengan kation radikal. Ya, ini ya ini ya. Ya, kau ya. Oke. Nah, kemudian untuk fermentasinya bagaimana? Ya ini sama atomnya ini lepas nih. Jadi atomnya ini lepas. Kan lepas ini. Nah, tidak mungkin ya ini yang lepas karena ini dia mengikat kohal. Nah, yang lepas itu adalah yang CH2, CH2, CH3. Nah, yang awalnya M per Z atau P4, ini totalnya tadi berapa ini? 12 kali 3 untuk coba perhatikan. 6, 6, 8, 38, 40, 4, 3. Berarti lepas 43. Ya, nah, lepas 43 berarti sekarang M per Z-nya berapa? 31. Kemudian apa lagi kemungkinannya ini? Pas OH. OH lepas pertama, kemudian H ini lepas. Nangkaplah dengan ini. Berarti dia pas ini. Nah, pas lah kan. Ini berapa ini? 18. Nah, kemudian eh ya ini sebenarnya bisa membentuk kata rangkap, tetapi tidak ya. Karena ini dia, kita bikin tandanya ini sini adalah dia membuka ya. Sini, ya. Nah, artinya dia melepaskan. Maka di sini dia tidak stabil ya. Tidak stabil. Teman-teman, ya, ini plus H2O. Ini jadinya sekarang yang terjadi 5 dari 4 per 18. Nah, di sini itu stepnya masih ada lagi. Jadi ini belum dia ya, maksudnya itu dia masih sama gitu. Jadi ini step pertama, ya ini untuk yang lanjutan.
setelah ini masih ada ke ini, ingat ya. Nah, di itu sini tinggal bentuk asli angka 56 di 27. Ini kurangnya berapa? 2 sem. Ya, oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nah, simpelnya apa dari presentasi ini? Kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan spektrum IA, KNMR, CNMR, dan NS, maka sinyal tersebut dapat dipastikan antara satu, dua. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami dan semangat terus untuk selalu membahas soal tentang eh, apa data spektroskopi agar semakin terlatih ya teman-teman. Bisa dibuka web SDBS ya. Semakin terlatih. Semangat teman-teman, semangat belajar. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata atau tadi bagaimana, ya mohon maafkan. Murni bahasa Daerah ini, semoga juga belajar agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.